Silakan ya. Saat kita diterima, alhamdulillah. Mau priority, mau paket hamba Allah, mau paket reguler, paket apapun. Tapi di saat kita ditolak, sampaikan ke Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau berikan peluang hamba menabung di tabungan akhirat, tabarat ya. Oke ya, siap. Jangan maunya diterima saja. Karena yang diterima tadi Umi bilang belum tentu uang kita. Ini madu semua, mata duitan ini semua di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Di bisnis ini kita memang butuh betul-betul modalnya adalah kepercayaan. Ya, seperti yang sampaikan guru maha guru kita, ini adalah kepercayaan, trust, terutama terhadap leader. Tapi kalau kita sudah tidak percaya kepada leader kita, nah ini sudah alam musibah dalam kita menjalankan bisnis. Dan yang sangat sering terjadi itu kita tidak percaya ke leader karena kita belum paham dengan sistem. Dan kita masih membawa apalagi yang trauma dengan bisnis-bisnis sebelumnya. Umi dulu seperti itu. Karena Umi pernah menjalankan bisnis yang banyak-banyak triknya. Jadi Umi beranggapan dulu menjalankan bisnis ini mentor Umi banyak triknya. Saat itu Pak Rio nyampaikan ke Umi, Umi, kalau Umi mau sukses, tolong hilangkan pikiran negatif Umi. Jangan pikirkan dulu bahwa saya akan begini, saya akan mengerjakan begini, saya akan seperti ini. Tolong hilangkan dulu. Karena ini yang menyebabkan Umi lambat nanti. Jadi Umi ambillah kepala Umi yang penuh dengan negatif ini, yang aura-aura semua yang ada di sini, yang negatif semua yang jelek-jelek, Umi angkat, Umi ambil kepala yang kosong untuk bisa jadi positif. Itu yang menjadi Umi bikin. Artinya alhamdulillah dengan Umi merubah sistem Umi, merubah sikap Umi, hanya dalam waktu 51 hari Umi bisa mendapatkan 150 juta. Ini penting sekali karena ini pengalaman Umi ya, pengalaman Umi. Dan ikuti dan follow aja apa yang dilakukan oleh leader kita, oleh mentor kita, ikuti saja. Karena mereka sudah melakukan, ya. Jadi seperti yang sampaikan ATM, amati kerjanya, kemudian tiru, kemudian manut. Ini penting sekali. Ya, ini yang menyebabkan teman-teman orang-orang yang betul-betul manut apa kan istilahnya manut di garansi sukses ya. Manut mentor itu di garansi sukses itu melakukan. Kenapa? Saat dulu waktu Pak Rio menyampaikan Umi harus ikut SLC. Umi tidak paham dengan SLC. Yang Umi tahu waktu itu Umi butuh uang 289 juta untuk tebus rumah. Umi nggak tahu SLC, apa itu SLC. Yang penting Umi disuruh berangkat ke Bandung. Sampai di Bandung Umi ikut SLC, Umi lihat orang zikir-zikir, orang ada kegiatan agama. Timbul lagi sombong Umi ya. Aku juga punya pengajian, aku juga bisa zikir lebih lama, aku juga bisa untuk pengajian lebih lama. Kembali ego Umi hari pertama ikut. Ini apalah apa, tapi Umi tetap manut mentor, tetap berangkat. Walaupun dalam kondisi ya semua wajar lah ya, kita baru. Itu pun Umi memaklumi teman-teman yang baru bergabung. Dulu Umi tidak dapatkan ilmu seperti ini, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada pertemuan online ini. Umi ngejar ilmu kemana-mana. Jadi disuruh berangkat SCC, ya manut aja. Manut berangkat, kemudian di sana hari kedua, hari ketiga baru sadar diri. Ternyata SCC inilah yang membuat Umi alhamdulillah lunas utang 18 hari pulang SCC. Rumah Umi bisa Umi tebus kembali dengan cara yang tidak masuk akal. Itu karena manut apa kata mentor. Walaupun kita nggak paham, ngapainlah saya keluarkan uang, udahlah uang tiket untuk saya saja, untuk makan saya, untuk uang sekolah anak saya, untuk kos anak saya, kan bisa seperti itu. Tapi Umi manut, waktu itu belum ada pelajaran ini. Manut apa kata Pak Rio, pulang dari situ alhamdulillah keajaiban terjadi. Ini salah satu, maka Umi berbagi ke teman-teman semua ya. Leader itu bukan tong sampah. Ini yang sangat sering terjadi, hal yang jelek-jelek semuanya ke leader, curhat semua ke leader. Sepertinya leader ini salah, mentor ini salah, yang salah mentor, yang seperti itu.
Jangan kita butuh mentor, butuh leader itu di saat kita ada masalah. Ini sering terjadi. Mentor itu bukan tong sampah. Dan yang sangat dahsyatnya yang jelek-jelek pergi ke. Nanti kalau dia dapat bonus, nggak ada lagi ketegur-tegur sama leader. Nggak ada ngomong-ngomong ke leadernya. Pernah Umi pengalaman dulu, dia marah-marah. Umi, katanya masuk bonus. Mana bonusnya? Penipu. Mana? Umi bilang, coba cek dulu Bu, ke rekeningnya Bu. Saya nggak punya waktu, biasanya kan masuk SMS-nya ke dalam HP saya. Ya coba Bu, mana tahu nanti Ibu karena enggak masuk atau memang ada kesalahan atau ada rekeningnya Bu, yuk coba. Dia nggak mau. Akhirnya Umi coba cek, Umi ajak dia. Kemudian teman-teman, waktu itu dia nggak punya waktu itu saja. Ternyata apa yang terjadi? Pulsanya tidak ada yang nggak masuk laporan. Nah, ternyata dia pergi ke bank, dilihat dia dapat bonusnya. Dan itu dia nggak ngomong lagi ke Umi. Umi lupa, ternyata bonus masuk, dia nggak bilang ke Umi lagi. Tapi waktu dia belum dapat bonus, dia nggak tanggung marah-marahnya, komplain, hampir setiap hari, hampir setiap menit dia marah-marah. Tapi pas bonusnya masuk, dia nggak kenal Umi lagi. Nah, itulah nasib seorang mentor dan seorang leader. Ya, kalau kita mau jadi leader yang betul-betul, siapkan diri Anda jadi tong sampah dulu. Ya itulah risikonya gitu ya. Nah, ini sikap terhadap mitra. Mereka itu partner bisnis kita, bukan bawahan Anda, bukan anak buah Anda, bukan orang yang harus Anda perintah-perintah. Ingat itu. Pada saat kita mengajak, jadi kita memberikan harapan-harapan ini, jangan, ini yang membuat bumerang Anda diserang. Jangan pernah ada iming-iming, oh nanti bergabung dengan saya, nanti langsung saya kasih Anda dengan kaki ini, saya akan bantu Anda, saya akan tolong. Jangan. Nanti mereka kecewa di saat itu semua tidak ada. Jangan pernah nanti mitra-mitra kita itu menyampaikan dulu waktu sebelum bergabung, kamu bilang begini, manis-manis, sekarang aku ditinggal. Ingat teman-teman ya, kalau kita sudah merekrut orang lain atau merekrut mitra kita, itu tanggung jawab kita. Dunia dan akhiratnya. Kenapa? Jangan kira ini bisnis kita, ini kita tidak dihisap, kita mempertanggungjawabkan loh. Hati-hati, kita pertanggungjawabkan semuanya. Contoh seperti apa yang kita dapat hari ini juga kita pertanggungjawabkan seperti mobil Pajero Umi. Itu siapa saja yang pernah naik ke sana, kemana saja perginya, berjuang kemana, ingat hati-hati. Ini yang perlu kita sadari juga. Arti ini sekarang kita rekrut ditinggal, rekrut ditinggal. Kadang dititip. Ya tidak seperti itu. Pertanggungjawaban kita pembinaan. Waktu sebelum apa, ya manis-manis semuanya. Nanti setelah mereka bergabung, mereka ditinggal, malah nggak ditanya. Tidak begitu bisnis kita. Ya, jadi betul-betul adakan pembinaan, bukan hanya untuk rekrut, tidak. Tapi pembinaan inilah pondasi yang kuat bagi bisnis kita. Angin puting beliung apapun yang datang, kalau kita melakukan pembinaan, insya Allah tidak akan hancur. Umi sudah mencoba 2023 teman-teman, itu dikatakanlah bisnis Umi hancur ya, hancur karena memang adanya fitnahan, adanya apalah kita nggak tahu, itulah proses yang namanya trampolin kan memang seperti itu, harus ke bawah dulu baru nanti ke atas. Semuanya pasti hikmahnya, Allah punya proses cara sendiri untuk mensukseskan orang-orang lain. Umi sangat bersyukur. Nah ini hati-hati ya, pondasi yang terbesar itu adalah pembinaan. Nah disinilah di saat Umi sudah melakukan berapa tahun sebelum itu, dan ini kemudian Umi tinggal kembali meraih waktu itu puing-puing, ada beberapa mengembalikan kepercayaan dan kita tidak bisa teriak. Di saat kita dalam posisi terbawah, teman-teman, kita nggak bisa teriak, saya tidak salah, tidak. Cukup kita tunggu waktu yang membuktikan. Cukup, dan tidak perlu kita paksakan mereka bahwa tahu, dan mereka paham bahwa kita yang benar, tidak. Biarkan mereka akan melihat kebenaran itu seperti apa. Tapi tetap melakukan pembinaan. Teman-teman, Umi sampaikan di sini, prinsip dan moto Umi, jangan pernah tinggalkan mitra yang sedang berjuang.
karena itu lahan neraka bagi kita. Tapi di saat mereka sudah sukses, mereka meninggalkan kita, itu lahan ibadah bagi kita. Itu moto. Nggak apa-apa, biarkan. Tapi jangan pernah kita berhutang dengan dia. Kita bina dan dia meninggalkan kita, nggak apa-apa. Artinya kita sudah lepas. Tugas kita adalah berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dengan kita. Orang yang bisa bekerja sama dengan kita, ya orang yang satu frekuensi. Yang tidak satu frekuensi, kita ketepikan dulu. Ini daftar tunggu kita. Bukan kita buang, tapi kita ketepikan dulu. Di saat mereka positif, yuk kita kerjasama lagi. Ya, itu prinsipnya. Hati-hati ya. Ingat, jangan pernah tinggalkan mereka yang ingin sukses ya. Karena itu lahan neraka bagi kita. Tapi di saat mereka sukses meninggalkan kita, lahan pahala bagi kita. Insya Allah itu menyelamatkan kita ya. Tidak apa-apa, sabarkan hati. Nah ini penting sekali. Tidak melakukan pinjam meminjam uang atau barang. Ini musibah. Ya, ini Umi dulu melanggar ini. Ya, melanggar karena memang kita kasihan, tapi inilah yang membuat musibah kita. Ada pernah kejadian Umi meminjamkan uang dengan mitra ini, ya. Sejak itu Umi putuskan tidak ada lagi pinjam meminjam uang, ya. Tidak ada lagi peminjam meminjam barang. Kenapa? Jadi resiko begini. Dia sebenarnya potensi, tapi karena dia punya hutang ke Umi, ada orang yang akan masuk priority, karena dia takut ketemu Umi, akhirnya orang ini tidak jadi bergabung dengan Umi, tapi dia bergabung dengan orang lain. Gara-gara dia punya hutang tadi. Karena nanti kalau datang ke tempat Umi, menyampaikan orang ini bergabung, tentu Umi akan minta duit Umi, itu pikirannya. Akhirnya tidak jadi dia. Kan kasihan, artinya harusnya dia juga dapatkan keuntungan, tapi karena dia ada hutang, dengan Umi yang sudah berapa kali lah ya gitu. Jadi artinya dia malu sendiri. Jangan ketemu Umi, lihat atap rumah Umi aja dia takut, mungkin lewat rumah Umi dia tidak berani lagi. Nah, akhirnya dia jadi gagal untuk sukses di sini. Dan prinsip Umi setelah itu, Umi tidak pernah memberikan ikan ke orang lain, tapi Umi memberikan pancing kepada mereka. Ya, ini akan hancur, bisnis kita akan hancur karena pinjam meminjam ini. Ya, hati-hati. Silaturahmi pun bisa rusak gara-gara ini. Biarlah awalnya kita pahit, ya, tapi kita tetap akan bisa bertemu dan bisa silaturahmi. Ya, hati-hati ya. Sikap terhadap crossland, mereka adalah motivator alami kita yang menjadi target acuan kita. Mungkin mereka orang sukses ya, tapi hindari persaingan yang tidak sehat, menjelek-jelekan. Oh si Anu itu begini-begini, oh kalau sama saya begini, oh itu begini, oh dia itu seperti ini. Enggak perlu. Kita mau menaikkan diri kita atau menyalakan lampu kita, lampu orang dipadamkan. Ingat, keberkahan itu kalau seandainya ada orang yang tersakiti dari kesuksesan kita, ada air mata orang yang mengalir karena kesuksesan kita, berkah pasti dicabut Allah. Ya, jadi jangan hanya memikirkan kita harus cepat sukses, sudah berhasil, tapi apapun yang kita kerjakan itu jangan. Karena keberkahan itu yang paling penting dalam menjalankan bisnis ini, ya. Jadi harus punya etika dalam berbisnis, jangan membahas bisnis Anda kepada crossland karena dia tidak ada hubungannya dengan bisnis kita, ya. Begitupun dengan sebaliknya, ini yang akan menjadi malapetaka nanti. Siap dengan bisnis masing-masing ya. Sikap terhadap calon mitra, mengajak prospek bergabung untuk keuntungan bersama bukan untuk pribadi. Maksudnya seperti apa? Kita di sini kerja tim. Ya, Umi selalu menyarankan ke mitra-mitra Umi, teman-teman ya, agar kita memang satu jalur itu satu kekokohan. Jadi kalau dia satu daerah, ya, ini satu daerah, Umi pakai prinsip Umi seperti itu, agar memang mereka saling menguntungkan. Kalau satu daerah jangan dipisah, apalagi dia satu rumah. Jangan dipisah. Satu daerah, contohnya daerah Solo, orang Solo, ya Umi satukan dia. Kenapa? Dia akan kerja tim. Walaupun sebenarnya kita harus ngejar ini, target ini. Dan itu nanti kalau kita taruh di situ, itulah kekokohan fondasi. Itu yang dilakukan sampai hari ini. Jadi alhamdulillah
Mereka apapun yang datang, BGN lah, saat apapun lah bentuknya, tapi mereka itu saling menguatkan. Tapi kalau Umi pisah dan dia tahu mereka kerja hanya untuk Umi, itu sangat mudah digoyahkan. Tapi kalau dia tahu kita susun dia dengan posisi yang saling berhubungan dan saling, yang satu hilang, yang di atas pasti akan menggedor dia untuk semangat lagi. Yang ini pasti menggedor lagi karena kita saling menguntungkan, saling memanfaatkan. Nah itu satu kali turun itu semuanya sudah terbina. Itu yang melakukan sehingga apapun bentuknya itu mereka saling menguatkan. Nah, memang kita tidak harus cepat ya. Bagi Umi prinsip tidak perlu kita cepat sukses, tapi ada yang tersakiti, Umi tidak mau. Bahkan Umi secara pribadi, Umi punya target untuk Umi harus cepat, tapi ini ada mitra Umi, ini bisa mitra-mitra Umi hadir ini ya, mentor-mentor Umi. Umi memang betul-betul butuh, tapi Umi harus menyukseskan dia dulu. Ya, itu prinsip Umi. Kenapa? Umi nggak butuh lagi validasi. Dia yang harus kita butuhkan untuk tidak semua. Umi bukan apa-apa, mohon maaf, bukan apa ya. Bagi Umi itu prinsip Umi hari ini seperti itu. Tapi alhamdulillah dua kali goncangan, mungkin udah berapa kali goncangan. Itu insya Allah mungkin begini. Umi nggak tahu ya apa prinsip dari mentor-mentor Umi, mitra-mitra Umi. Mungkin ada keterikatan chemistry. Mau mungkin betul-betul mereka tertarik dengan situ, tapi dia mungkin Umi sudah dari dulu Umi udah baik kayak kita. Mudah-mudahan itulah bahasa dari mentor-mentor Umi atau mitra-mitra Umi. Umi sudah membimbing kita, seperti itu. Jadi memang Umi lakukan untuk kepentingan bersama. Kalau seandainya penting pribadi Umi, mohon maaf teman-teman, terbukti Buya baru bisa dapat motor itu sudah tahun ke-8. Kalau Umi egois, tentu semua keluarga Umi didulukan jadi orang-orang ambasador. Tidak. Justru Buya sendiri tidak mau dia jadi ambasador. Siapa lagi yang harus ditolong? Siapa lagi ditaruh di mana? Teman pribadi beliau saja tidak ditaruh di tempat dia. Keponakan pribadi beliau saja tidak ditaruh di bawah dia. Ditaruh siapa yang akan ditembuskan lagi? Siapa yang akan? Karena mereka masih punya hutang. Umi ini Umi ngomong di depan mitra-mitra Umi. Umi ngomong kalau bohong Umi pasti mereka akan ngetik bohong. Ya. Itu yang Umi pakai sistemnya. Jadi kalau mereka menyakiti Umi, kalau mereka mengkhianati, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi ketulusan Umi bagaimana mereka untuk itu Allah saja yang tahu. Ya. Jadi itu yang Umi lakukan, tapi kita kan tidak bisa menyamakan kita dengan semuanya, tidak. Tapi Umi berbagi di sini, mohon maaf semua guru-guru, semua mohon maaf, itu yang Umi lakukan ya. Dan itu juga Umi rasakan teman-teman ya, Umi sedikit berbagi waktu acara kemarin gitu ya. Jujur saja Umi, untuk teman-teman yang ada tarinya, ada musiknya, itu Umi tidak tahu. Mereka pakai nyewa baju, cuma ngomong ke Umi kami siapkan tari. Umi nggak bisa, kalau memang tidak bisa, kita sederhana saja. Umi sudah bikin, enggak Mi, kami ada tarinya. Dibikinlah tari, beliau berlatih. Cuma itu Umi tahu, disiapkan pula itu musik-musik. Umi nggak tahu bayarnya bagaimana, apa seperti apa, Umi tidak tahu. Nah, di sini Umi pikir ada yang menyampaikan mentor kita bilang sama Umi, ternyata apa yang dilakukan oleh mitra-mitra mentor-mentor Umi yang kemarin dilakukan, itu adalah apa yang Umi lakukan 8 tahun kemarin. Karena Umi sudah memberikan ke mereka. Nah, saatnya mereka memberikan apresiasi ke Umi di saat Umi mengadakan acara event. Mereka tidak memikirkan, mereka berkorban. Bayangkan, teman-teman, sedikit Umi sampaikan, panitia itu tidur di gedung. Coba bayangkan, ibu-ibu tidur di lantai di gedung. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang membuat Umi kemarin itu haru, nggak bisa menahan air mata. Ya begitu, mentor-mentor Umi tanpa memikirkan, padahal mereka ibu-ibu yang sudah usia tua, tapi beliau mau tidur di gedung, takut telat nanti, takut acara kita. Nah itu yang Umi rasakan, itu lebih dari uang yang mendapatkan gitu. Karena mereka berkorban tidak sedikit, itu yang dari sinilah mulainya. Jadi bagi teman-teman yang baru,
Kalau kita sudah hitung-hitungan dengan mitra kita, ingat mitra kita pun akan hitungan-hitungan lebih ke kita. Ingat itu. Ya. Jadi memang kita untuk menjadi seorang leader itu kita harus berkorban apapun. Dan jangan pernah minta validasi. Nggak butuh. Dia tahu. Ya, nggak perlu pula kita harus dihargai. Tidak, nggak perlu. Tapi beginilah cara mereka. Beginilah caranya mereka melihatkan apresiasi. Umi yakin terima kasih pada mentor-mentor Umi yang ada hadir malam ini. Terima kasih banyak. Semoga yang dilakukan kepada kita kemarin itu dibalasi oleh Allah berlipat ganda, dan Allah memudahkan kita closing priority yang kemarin. Silakan follow up, insya Allah itulah kado terindah dari Allah, dari pengorbanan dari pejuang-pejuang Umi. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah kita kepada calon mitra jangan banyak janji-janji manis ya. Jangan, kita real saja. Lebih baik kita apa adanya saja, kita tidak dituntut. Jangan pernah memulai sesuatu dengan hutang, apalagi hutang janji. Ya, Anda sudah terbeban. Baru pertama menjalankan bisnis sudah punya beban, itu tidak, karena beban kita sudah banyak, sudah berat. Ya, jangan tambah lagi beban kita ya. Oke. Kemudian sikap terhadap pertemuan. Ini bisnis kita. Untuk pertemuan saja kita tidak pernah ngikuti. Untuk training kita tidak mau ikuti. Nanti di luar sana bilang, saya enggak dibantu, saya enggak sukses di sini. Saya betul-betul katanya itu bohong. Yang sukses dia saja. Enggak pernah bawa tamu ke dalam pertemuan, enggak pernah ikut trainingnya, enggak pernah ikuti apa kata mentornya. Ujuk-ujuk dibilang dia tidak sukses, ujuk-ujuk dibilang dia tidak diperhatikan, tidak dibina. Ya, mentor atau leader itu ya orang yang merapat ke dia yang akan dia bantu. Orang di luar sana nggak mungkin dia akan bantu. Ini tanggung jawab adalah orang yang ada di hadapannya. Ya, jadi ini bisnis kita. Pertemuan jangan dipaksa-paksa juga untuk adik kita membutuhkan. Kita yang butuh untuk pertemuan ini. Jangan anggap pertemuan ini untuk leader Anda, untuk mentor Anda, karena mentor Anda sudah lewat, dia sudah merasakan apa yang dia hasil yang didapatkan sini. Tinggal Andanya. Biarlah saya tidak akan datang-datang, biarlah dia sakit hati nanti. Anda yang rugi. Di orang mentor Anda sudah mendapatkan. Biarlah nanti dia akan rasakan, aku tidak akan datang-datang di pertemuan lagi. Ya nggak apa-apa. Dari Anda tidak datang satu, ada 1000 lagi di belakang yang mau datang. Kapan masanya Anda? Jangan ngomong kalau tidak akan sukses di sini. Jangan ngomong Anda adalah orang yang dirugikan, Anda orang dikorbankan. Jangan. Ya, kalau mau sukses yuk masuk pertemuan, mau sukses yuk masuk ke training. Karena kita mencari hanya orang yang serius. Orang yang tak serius kita tunggu dulu, dia daftar tunggu kita sukseskan ya. Jadi bisnis ini walaupun mentor kita atau leader kita tidak aktif lagi, jangan terpengaruh di situ. Karena ini bisnis kita sukses jadi kita. Nggak mungkin kita menunggu mentor kita. Anak kita butuh biaya, orang tua kita mau kita bantu, dan kemudian juga dengan kondisi hari ini, ngutang kita yang melunasi. Enggak. Kalau mentor kita mungkin yang memang dia dalam kondisi nyaman, udah tinggalkan dia. Ini bisnis kita harus bangkit. Ya, jangan Anda ketergantungan dengan mentor Anda. Ya, sikap di pertemuan ini penting Umi tegaskan. Ya, tidak membawa anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu tidak dunianya pertemuan itu. Jangan sampai nanti malah menjagai anak di situ, malah ngomongin anak lagi di pertemuan, tidak fokus. Jadi tolong kalau kita mau datang mitra baru atau calon mitra kita, tolong sampaikan jangan bawa anak. Ya. Kemudian hadir 10 menit lebih awal sebelum acara dimulai. Dan jangan berlaku seperti tamu. Ini yang sering kita lihat. Dia juga minta dilayani, seharusnya dia melayani. Baru datang duluan pula duduk di depan. Padahal calon mitranya ini yang harus duduk di depan. Ya, ini tolong sikap ini di pertemuan. Dia duduk pula seperti dia tamu. Yang paling bahayanya yang sering Umi marahi,
Ya, Umi ini memang sedikit pemarah ya kalau untuk hal ini. Dia duduk mendampingi calon mitranya. Umi ngomong di depan, dia ngomong pula menjelaskan. Jadi begini, begini, begini. Ngapain Umi di depan? Kadang yang disampaikan pun salah. Nah ini yang selalu Umi marahi. Jadi kalau dalam pertemuan seperti di hotel atau pertemuan di tempat atau gedung-gedung, tolong sikap kita jangan menjadi tamu. Lihat, ingat ya, kalau kita mau calon mitra kita itu mau menilai kita adalah orang yang hebat, kita mengambil bagian di dalam pertemuan itu. Oh, ternyata dia orang hebat. Walaupun kita cuma bersih-bersihkan kursi atau nyusun-nyusun kursi atau apa yang ada di situ, seolah-olah kita adalah orang yang berperan dalam agenda acara itu. Itu berbeda loh penilaian tamu kita. Oh, ternyata dia betul-betul orang yang apa di sini, nggak jadi tamu duduk manis pula, duluan pula minta snack. Nah, ini yang paling bahaya, ya. Ini yang paling bahaya yang harus kita sikapi. Ini yang nanti akan menjadi bumerang kepada kita. Otomatis nanti mitra kita juga kayak gitu. Nah, sementara kita betul-betul melihatkan bahwa silahkan mereka fokus. Yang bahayanya main HP lagi. Yang mitra nanya, itu maksudnya apa? Oh ya, begini, ya nanti, ya. Coba bayangkan bagaimana perasaan tamu kita sibuk juga dengan HP. Dan yang paling sering terjadi, kita tidak peduli dengan orang yang sudah datang. Kita peduli dengan orang yang belum datang. Sibuk juga di luar gedung atau sibuk di luar ruangan menunggu orang tidak datang. Orang yang datang belum kita layani. Ini yang terbalik. Sibuk telepon bolak-balik kayak serikaan. Padahal coba yang di dalam ini maksimalkan pelayanan ke dia. Kita duduk pula di luar. Sementara yang di dalam ini kita biarkan, ini yang sering terjadi terbalik. Ya. Dan juga ini yang sering Umi marahkan saat Umi presentasi, fokus Umi hilang. Dia juga menerangkan, dia juga menjelaskan. Jadi artinya tidak menghargai mentor kita di depan. Biarkan nanti kalau dia bertanya, nanti ya fokus dulu. Nanti ya kita fokus dulu. Catat aja mau ditanyakan. Seperti itu. Nah, juga jangan tidak makan minum ya. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini luar biasa, jempol bagi Umi. Untuk semua mentor Umi, semua mitra-mitra Umi ini sudah diterapkan. Mereka sudah paham saja kalau seandainya gedung penuh, ruangan penuh, bagi tamu yang masuk nanti dia berdiri sendiri. Ini luar biasa, acungan jempol. Terima kasih ya, karena sudah terbiasa. Ya, jadi kalau sudah merasa dia jadi mitra, dia langsung otomatis berdiri. Ya, terima kasih ya. Kemudian edifikasi sponsor Anda dengan tulus. Lalu kenalkan rekan sponsor kita. Ingat jangan edifikasi terbalik yang disampaikan tadi. Oke ya. Nah ini sikap terhadap masalah. Biasanya orang ini selalu berprinsip dialah orang yang punya masalah paling berat. Kalau masalah dia yang paling berat, tapi kalau uang dia yang paling sedikit. Ini prinsip yang biasa ya. Hati-hati, hati-hati. Kalau yang suka mengeluh, ya siapa yang mengeluh? Siapa yang suka mengeluh ya? Ingat sesuatu yang terus berulang-ulang, yang itu terjadi. Jadi ingat, leader kita tuh bukan tong sampah keluhan. Jangan mengeluh karena akan terduplikasi. Anda juga siap. Anda baru curhat ya, masalah Anda ke mitra kita, ke mentor kita, baru posisi di A, ingat, orang di bawah Anda, mitra Anda, akan curhat sampai ke Z. Siap nggak mendengar keluhannya? Anda baru ngomong ke mentor Anda, baru curhatnya sampai di A dan di B, tapi mitra Anda sampai ke Z nanti. Siapkan diri Anda. Kalau kita adalah orang yang suka mengeluh, Anda pun akan mendapatkan mitra yang suka mengeluh. Kalau kita adalah mitra yang suka komplain, Anda pun akan menerima mitra yang sering komplain. Ingat itu. Di sini bisnis duplikasi. Ingat, mangkisi mangkidu. Apa yang dilihat monyet itu yang akan dilakukan. Itu bahasa canggihnya. Ya. Ingat itu. Jadi terimalah kondisi kita hari ini, apa yang terjadi itu adalah nilai positif. Yang jelek
mungkin kita jadikan pedoman untuk mitra kita, jangan seperti itu. Kalau yang baik, kita berikan pengalaman ini yang baik agar mitra kita atau orang-orang di bawah kita untuk menduplikasi. Hati-hati, jangan sering curhat. Kadang-kadang mentor Anda sudah tidak mau mengangkat telepon karena terlalu sering curhat. Dah bosan dia, ya. Nih, hukum fokus inilah akan ada perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal di fokus inilah. Hukum fokus. Kenapa? Orang yang sukses itu pasti adalah orang yang fokus. Ini paling penting. Tapi kalau kita coba di sini, ada yang nawarkan, coba lagi, rasa-rasa orang akan sukses. Rasa-rasa kita juga akan sukses. Cobalah di sini, kan nanti Umi enggak tahu. Mana tahu di situ, mana tahu nanti sukses. Barangkali sukses, mungkin. Itu nggak bisa, kita fokus. Ya, kalau hari ini Umi tidak melakukan fokus untuk hal satu ini, belum tentu Umi berada di depan teman-teman hari ini. Ya, banyak hal lagi, yang banyak ujian cobaan yang akan Umi hadapi, tapi karena Umi fokus bagaimana Umi bisa mengejar impian Umi. Ya, tidak ada tengok kiri kanan lagi karena Umi fokus. Ya, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, ini sedikit penyebab gagalnya kita menjalankan bisnis, kita tidak pakai PCA. Maksud apa? Ada juga kemarin Umi kaget, sudah 6 tahun dia bergabung, memang tidak sukses, ternyata produk satu pun tidak ada dipakainya. Coba bayangkan, sudah kadar luasalah produk yang ini. Kapan dia mau sukses? Kita kan di sini sangat mudah untuk jalankan PCA. Ini produk aja nggak dipakai. Gimana orang kita mau nyampaikan? Ya, kemudian juga fokus kepada yang negatif. Karena begini, Umi, dia ini memang potensial nih. Dia ini memang, tapi dia juga nggak nerima. Katanya bisnis kita begini, bisnisnya haram. Ngapain kita fokus dengan orang tidak mau? Masih ada 1.000 lagi yang menunggu dari kita untuk dia mau ditolong. Yang negatif ditepikan dulu. Jangan kita sibuk dengan orang yang negatif. Kita tahu dia memang butuh dibantu. Ya, dia yang belum tahu, jangan paksakan. Ya, jangan paksa, daftar tunggu kita dulu. Nah, ini yang paling bahaya lagi, teman-teman. Fokus jual enceran produk bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang ini memperlambat kita untuk sukses. Jual karena kita di sini kesuksesan kita itu memang untuk menjual paket, membawa orang juga sama dengan kita. Bukan keuntungan sendiri, capek gedor-gedor pintu orang, berjual produk sana, beli satu paket. Nah, ini yang akan membuat Bapak Ibu atau teman-teman bisa sukses di sini. Mengajak orang sukses juga, bukan berarti tidak boleh. Bagi Umi memang tidak mau untuk enceran. Minimal dia coba pakai produk lagi. Untuk yang kedua Umi tidak mau. Umi langsung sampaikan, kalau Ibu mau ngambil lagi, yang untung Umi. Nah, sebaiknya Ibu bergabung di sini, Ibu ngambil paket, keluarga Ibu juga bisa pakai. Ini untung dengan Umi tidak mau. Umi nggak jual enceran lagi, silakan ambil paket. Karena dia akan bisa merasakan juga keuntungan. Jangan kita hanya monopoli untuk keuntungan kita sendiri. Memang oke, mungkin satu produk kita untung 73 atau 75 ribu, atau jangan itu. Kesuksesan kita di sini membantu orang lain juga sukses. Membantu orang lain juga mendapatkan harga murah. Oke ya. Fokus kepada kesuksesan diri sendiri. Ini yang menjadi bumerang di lapangan. Disinilah banyaknya antara mentor dan mitra yang bertengkar. Ya, yang berselisih paham. Ya, harusnya kan dia juga bisa bantu saya. Dia kan orang kampung saya. Kan bisa ditaruh di bawah saya, bisa saya kerjasama. Karena keegoan seorang mentor, karena mau menembuskan ini untuk kesuksesannya sendiri, itulah hancurnya timnya. Karena kalau timnya tahu dia dipisah-pisah seperti ini, artinya dia disuruh bekerja untuk kita. Kita bekerja sama di sini. Bagi Umi pribadi, mohon maaf, kita mungkin prinsip kita beda-beda. Bukan seberapa cepat kita sukses di sini, tapi seberapa kuat kita bertahan di sini. Itu yang penting.
ya. Kemudian fokus kepada hasil, jangan kita berproses, hasil itu hak vetonya Allah, jangan diganggu. Tugas kita hanya menjalankan, melakukan, berdakwah untuk hasil hak vetonya Allah. Jangan pernah kita menganggap diri kita berhasil karena diri kita tidak. Itu campur tangannya Allah 100%. Ya, tugas kita hanya berusaha. Fokus kepada penilaian manusia. Oh, nanti katanya bagaimana? Oh, nanti bagaimana? Inilah salah satu penyebab hati yang ini pelajaran kami di SCC ya. Jadi ini termasuk pelajaran juga untuk penilaian orang lain ini ya. Inilah yang kami pelajari sehingga kita betul-betul meluruskan hati kita, membersihkan hati kita ya, agar kita tidak terfokus dengan penilaian orang lain. Kenapa nggak mau lagi ikut pertemuan? Ah, malas lah, nanti apa kata orang, nggak juga berhasil-berhasil, nggak juga closing-closing. Nggak begitu. Nggak penting penilaian orang lain karena kita di sini berproses. Ya, setiap orang tuh punya cara. Ya, tidak bisa semuanya. Nah, fokus hanya mengejar duniawi, lupa kalau kita ada dakwahnya. Ya, diterima, ditolak, dua-duanya untung. Oke ya. Bergantung pada mentor. Kalau gagal, ini gara-gara mentor nggak bantu. Oh, ini gara-gara si Anu nggak bantu saya. Kemarin saya minta tolong. Nggak ada. Umi kalau dibilang demikian, Bapak Ibu, Umi saat kemarin itu memang mentor Umi tidak bisa membantu Umi karena dia fokus di bisnis lain. Kalau Umi tunggu mentor Umi, hari ini mungkin rumah Umi tidak ada lagi. Orang tua Umi sudah masuk penjara. Ini bisnis kita. Mentor itu sudah mengenalkan bisnis ini ke kita, kemudian dia membina kita dan ada wadahnya, silakan. Jadi bukan berarti harus bergantung kepada mentor. Jangan suruh pula mentor Anda yang ketok-ketok pintu kiri untuk setiap hari datang ke rumah orang ketuk. Tidak seperti itu tugas mentor. Ya, kita belajar, kita mandiri. Nanti kalau mau butuh bantuan mentor, kumpulkan banyak orang baru mentor datang. Nggak ngetok-ngetok pintu rumah satu-satu. Ya, nanti kita suruh mentor belajar, ada wadahnya. Ya, dari MDC kami ada namanya program aman. Ya, program menuju ambasador. Nah, ini ya, ini salah satu materi yang biasa kita berikan juga ya. Ini terhadap mitra-mitra baru ya. Kemudian tidak fokus ini pada impiannya, cuma fokusnya pada masalah. Umi kalau kemarin fokus pada masalah teman-teman, Umi sudah tidak ada lagi di berlian. Tapi Umi fokus kepada impian Umi. Karena impian Umi itu Umi tumpangkan, impian anak Umi tumpangkan, impian keluarga, itu membuat Umi kuat di sini. Kalau tidak, Umi sudah tidak ada lagi di berlian ini. Kekuatan kita itu adalah di impian kita. Fokus impian kita. Oh, lunas hutang, fokus di situ. Oh, mau umroh, fokus di situ. Jangan mau. Insya Allah angin puting beliung apapun yang akan datang, kalau kita sudah fokus, insya Allah, apalagi impian itu menyangkut ke keluarga kita akan kuat insya Allah. Apapun bentuk permasalahan kita hari ini, Umi yakin itu cara Allah untuk mewujudkan rasa cinta dan sayangnya Allah. Walaupun bingkisannya sakit, walaupun bingkisannya sulit, itulah tandanya Allah sayang kita. Fokus saja, kejar impian, dan insya Allah tetap istiqomah melakukan. Ingat, apapun yang akan Anda dapatkan tergantung dari paradigma kita, tergantung prasangka kita. Insya Allah prasangka yang baik akan diberi yang terbaik oleh Allah. Oke, demikian saja teman-teman. Banyak maaf, mungkin ada bahasan tidak pada tempatnya. Kekilafan ini adalah miliknya kita, kesempurnaan miliknya Allah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.